Hai sahabat mangrove, apa kabar? Semoga kalian semua sehat walafiat. Baik, pada hari ini kita pada posisi di ekosistem hutan mangrove Kabupaten Siak, Sungai Rawa, di mana pada 10 tahun yang lalu kita sudah pernah ke sini, di mana tempat ini merupakan tempat konservasi ekosistem mangrove. Dahulu kawasan ini masih dalam keadaan tumbuh-tumbuhannya atau spesiesnya itu kecil-kecil. Nah, sekarang kita bisa melihat bentuk tumbuhan ini sudah luar biasa berkembangnya. Namun yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara merawatnya atau menjaganya agar ini tetap lestari. Nah, siapa orang di balik ini semuanya adalah tokoh dari pemerhati mangrove, yaitu Bapak Junaidi, di mana Bapak Junaidi telah mengkonservasi mangrove kurang lebih sekitar 12-13 tahun, dan sekarang bisa menjadikan kawasan ini sebagai edo ekowisata atau yang disebut sebagai wisata berbasis pembelajaran. Oke kawan-kawan, secara fisik tumbuhan itu sama semua hijau. Namun kalau kita identifikasi akan berbeda bentuk daun, buah, batang, serta bunga. Oke, kepoin kita selanjutnya. Hai guys, pagi ini kita berada di kediaman kelompok pemerhati mangrove. Selama kurang lebih berkecimpung di mangrove, di ekosistem mangrove itu hampir 20 tahun di kampung Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Kita ketahui di sini ekosistem mangrove-nya masih bagus ya. Indikatornya adalah dijumpainya 34 spesies yang saat ini. Nah, orientasi kami di sini bukan secara ekonomi, namun sebagai tempat edukasi kepada peserta didik pengenalan ekosistem mangrove untuk keberlanjutan. Maka kami di sini berkesempatan untuk melakukan kegiatan secara sistematis ya, secara lilit, bahwasanya pengembangan mangrove yang berkelanjutan itu seperti apa. Beliau adalah Bapak Junaidi, mungkin sudah kenal semuanya ya, terkhususnya para kaum akademik ya, kaum akademisi di perguruan tinggi lain. Beliau mendedikasikan hidupnya untuk memelihara mangrove di pesisir wilayah Riau, dan saat ini sudah banyak sekali para peneliti-peneliti untuk melakukan penelitian di kawasan ini dari 2013 sampai saat ini. Jadi bisa kita ceritakan Bang, kita sudah hampir dari 2013 sampai 2021 kemarin dari sini ya, kita ketahui secara konsisten Abang memelihara, merawat, dan sekarang sudah melihat hasilnya. Banyak sekali peneliti-peneliti mangrove ke sini untuk edukasi, untuk penelitian ya. Nah, besar harapan Abang ke depannya ini bagaimana aspek mangrove di Sungai Rawa menjadi daya tarik bukan hanya saja wisatawan tapi sebagai keilmuan. Jadi apa yang harus kita kembangkan? Ya, kalau menurut pandangan kami di lapangan, mangrove itu tetap kita kembang terus, untuk apalagi di mata dunia. Makanya Indonesia itu terpilih salah satunya dari G20. Di mata dunia pun Indonesia pun sudah banyak mempunyai hutan mangrove. Itu salah satunya mahasiswa atau dosen dari Jepang pun sudah datang ke daerah ini memberikan informasi sedikit banyak keluar. Kita harus siap untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan penanaman, itu yang paling sangat penting. Alhamdulillah dengannya Pak Adi terus
terus membawa mahasiswa ke sini belajar. Alhamdulillah itu sedikit banyak untuk terbantu untuk mendorong masyarakat supaya lebih mau memelihara penanaman itu. Saya lihat ke depannya itu adalah menjadi pusat informasi Kabupaten Siak dan Provinsi Riau. Seberapa penting sih kawasan mangrove ini untuk penyanggah lingkungan? Memang kalau menurut kami yang tinggal di pesisir itu, mangrove itu sangat penting karena di situ ada kaitan ekonomi, termasuk ikan, karena ikan atau siput, hewan-hewan yang lain itu sebagian ada yang hidupnya di mangrove. Itu salah satunya bagi masyarakat tempatan itu kan menambah nilai ekonomi. Itu kalau menurut pandangan kami. Kalau ini seandainya punah, otomatis hewan-hewan yang di situ tuh bakal punah. Jadi harapannya adalah bukan hanya saja untuk generasi masa lalu, tapi generasi masa depan tetap melestarikan mangrove. Betul. Karena kita ketahui penyanggah untuk suplai oksigen maupun untuk kembang biak makhluk hidup serta ekonomi itu semua berada pada kawasan mangrove ya. Hampir sepertiga dari wilayah Indonesia ini ya itu hutan mangrove yang sangat besar. Salah satunya di Sungai Rawa ini ya kan, sebagai akses daerah daerah pinggir Kabupaten Siak, namun memiliki proses pada kegiatan ekonomi berkelanjutan ya. Harapan kita 13 tahun yang lalu bahwasanya boleh kecil penanaman itu Bang ya, sekarang sudah luar biasa. Dan tak sangka juga kita terdapat 34 spesies. Mungkin kalau diteliti lebih lanjut lagi ada penambahan spesies mungkin itu untuk tumbuhan saja, belum kepada hewannya ya, mamalia, ikan, terus yang lain-lainnya ya. Itu mungkin bisa kita asumsikan lebih ya, keanekaragaman sangat tinggi. Oleh karena itu untuk guru-guru atau tenaga pengajar, dosen, praktisi, mari sama-sama kita bahu-membahu untuk care terhadap kegiatan pelestarian ekosistem mangrove yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Indonesia Joko Widodo dalam bentuk dibentuknya dan diperhatikan oleh Kementerian Kemaritiman Bapak Luhut Binsar Panjaitan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Ya, kita harus tahu sejauh mana mangrove itu memiliki peranan yang sangat vital. Oleh karena itu, mari sama-sama datang ke sini, kita belajar sama-sama mengenal mangrove, bahwasanya akses dari Pekanbaru ke Buton atau Sungai Rawa itu sudah bagus. Jarak tempuhnya sudah bisa disingkat karena akses jalannya sudah mulus, ya, sudah diperbaiki oleh pemerintahan Kabupaten Siak. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak melihat keindahan atau keberagaman, keanekaragaman ekosistem mangrove yang ada di Sungai Rawa. Oke, ikuti terus kami di channel selanjutnya.